Salam sejahtera. Bertemu kembali dengan video pembelajaran pertemuan 14 distribusi pendapatan dan kemiskinan untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Ada berbagai alasan yang menyebabkan pendapatan yang dimiliki masing-masing orang berbeda. Penghasilan seseorang tergantung dari penawaran dan permintaan untuk kerja orang tersebut, yang akhirnya tergantung pada kemampuan alami, modal manusia, perbedaan kompetensi, diskriminasi, dan sebagainya. Faktor-faktor yang menentukan upah juga berpengaruh dalam menentukan pendapatan nasional suatu negara didistribusikan ke berbagai kelompok masyarakat. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut menentukan siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Koefisien Gini adalah cara lain untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Kurva distribusi pendapatan kumulatif dikenal dengan nama kurva Lorenz. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Perubahan Gini rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio mengalami penurunan, berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0, berarti pemerataannya sempurna. Sedangkan apabila bernilai 1, berarti terjadi ketimpangan yang sempurna. Perhatikan Gini rasio untuk Indonesia. Semester 1 dan semester 2 di tahun 2019 nilainya 0,380 dan di tahun 2020 Gini rasio untuk Indonesia 0,381. Tabel Gini rasio ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik tahun 2020. Terdiri dari berbagai macam provinsi di Indonesia, perkotaan dan pedesaan di tahun 2019 semester 1 bulan Maret, semester 2 bulan September, dan semester 1 bulan Maret tahun 2020. Rata-rata nilai Gini rasio di Provinsi Indonesia nilainya 0,3. Ada satu provinsi dengan nilai 0,2 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan ada 4 provinsi yang memiliki nilai Gini rasionya 0,4 yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Provinsi Gorontalo. Data untuk grafik Gini rasio ini diperoleh dari data tabel Gini rasio di halaman sebelumnya. Definisi distribusi pendapatan menurut Sadono Sukirno adalah ketimpangan atau ketidakmerataan pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada 2 distribusi pendapatan di sini, yaitu 1. Distribusi pendapatan relatif, yaitu perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan penggolongan didasarkan kepada besarnya pendapatan yang diterima. Yang kedua adalah distribusi mutlak, yaitu persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu. Dari data di Badan Pusat Statistik tahun 2020, diperoleh ukuran distribusi pendapatan ada 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dikatakan tinggi bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan. Disebut sedang bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% sampai 17% bagian pendapatan.
Disebut rendah bila 40% penduduk per penghasilan terendah menerima lebih besar dari 12% bagian pendapatan. Kebijakan redistribusi dilaksanakan oleh pemerintah. Redistribusi senantiasa melibatkan orang yang terpaksa bernasib kurang beruntung dan mereka yang terpaksa bernasib kaya. Karena program redistribusi itu didanai uang dari pajak, kita perlu mengetahui siapa yang membayar pajak dan siapa yang menerima manfaat pajak itu. Dari website Kementerian Keuangan, diperoleh program pembelanjaan yang dirancang untuk melakukan redistribusi pendapatan atau menolong kaum miskin dengan memberikan pendapatan tunai bagi yang berhak menerima. Belanja pemerintah pusat tahun 2020 ada 5, yaitu 1. Pendidikan dan kesehatan, 2. Perlindungan sosial, 3. Pembangunan infrastruktur, 4. Transformasi birokrasi, dan kelima, antisipasi ketidakpastian. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dari Bappenas tahun 2004. Apa saja hak-hak dasar itu? Hak-hak dasar itu antara lain yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan. Yang kedua, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. Dan yang keempat, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Definisi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Apa itu garis kemiskinan? Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Demikianlah materi untuk video pembelajaran yang ke-14 telah selesai. Video ini merupakan video terakhir dari rangkaian video pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses selalu untuk Anda.